Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal kuliah praktek, yaitu dengan judul yang saya angkat, yaitu Rancang Bangun LAN dan Internet dengan Media Router pada STN Sidoarjo, Yogyakarta 2022. Perkenalkan, eh, nama saya Brian Faresa, NIM saya 51904112228. Eh, Saya jurusan S1 Informatika angkatan 2019 dan dosen pembimbing saya Yoga Sahria Eskom Mkom. Pertama, indeks. Yang akan saya bahas di sini yaitu pendahuluan, kajian hasil penelitian, lalu gambaran instansi. Selanjutnya, latar belakang. Jaringan komputer merupakan dua atau bahkan lebih perangkat yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, yang digunakan untuk berbagai dan bertukar informasi menggunakan suatu protokol komunikasi. Dalam sebuah teknologi jaringan memerlukan sebuah device yang dapat mengatur manajemen antar jaringan yang ada. LAN dan router merupakan device yang dapat mengatur manajemen tersebut. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangat pesat, yang sudah tersebar luas ke berbagai aspek pendidikan, sehingga sebuah jaringan internet saat ini menjadi suatu kebutuhan untuk mempercepat proses kerja akademik dan administrasi. Pemanfaatan jaringan internet juga digunakan dalam proses pembelajaran dan media untuk penyampaian materi sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, Sekolah Dasar Negeri atau disingkat SDN merupakan sekolah dasar negeri yang berada di Kota Pacitan. Lokasi dari SDN ini berada di Jalan Dewi Sartika, Sidoarjo, Kota Pacitan, Jawa Timur. Untuk dapat menunjang pendidikan di SDN Sidoarjo ini membutuhkan sebuah jaringan internet sebagai sarana yang memadai, khususnya dalam proses kerja akademik dan administrasinya. Agar dapat mengakses internet dengan mudah, dibutuhkan adanya fasilitas jaringan dan perpustakaan. Pada saat ini, SDN Sidoarjo telah berlangganan internet dengan salah satu ISP yang bandwidth-nya cukup besar, tetapi dalam mengatur manajemen jaringan dan bandwidth-nya kurang begitu bagus, sehingga berdampak pada akses internet yang menjadi terkendala. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya angkat di sini, yang pertama itu bagaimana cara membangun jaringan local area network pada SDN Sidoarjo, lalu bagaimana cara membangun jaringan internet menggunakan router, dan bagaimana cara membatasi bandwidth untuk para pengguna internet pada SDN Sidoarjo. Lalu untuk batasan masalahnya sendiri, hanya membahas tentang local area network atau LAN itu menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau disingkat TCP/IP. Media transmisi menggunakan kabel jenis Unseiled Twisted Pair atau UPR tipe CHAT5 dan konektor RJ45. Melakukan konfigurasi pengatur bandwidth yang digunakan berdasarkan golongan. Maksudnya terakhirnya topologi jaringan yang digunakan dalam topologi tree. Dan selanjutnya 5 media internet yang digunakan router TP-Link TLPR 740N. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari dilaksanakan kerja praktik pada SDN Sidoarjo ini adalah dengan menggunakan jaringan local area network atau LAN di SDN Sidoarjo agar dapat menghubungkan semua komputer agar dapat berbagi data, perbaikan sistem, sharing printer, backup data, dan lain-lain. Kedua, dengan digunakannya jaringan internet di SDN Sidoarjo dapat memperlancar kegiatan akademik dan administrasinya. Ketiga, dapat memaintain program-program yang terdapat pada SDN Sidoarjo dengan cepat, baik, dan efisien. Lalu yang terakhir, dapat memonitoring seluruh penggunaan internet, baik dari user maupun bandwidth yang dipakai oleh setiap user. Untuk kajian hasil penelitiannya sendiri, ada beberapa paparan. Kemajuan teknologi saat ini sangat pesat, diikuti penelitian dalam bidang jaringan yang semakin maju, yang tujuannya untuk mempermudah manusia. Penelitian teknologi jaringan telah mendorong ke arah perubahan yang lebih baik dari segi konsumsi, harga, maupun bentuk, bahkan kompatibilitasnya. Penelitian mengenai rancangan bangun jaringan telah banyak dilakukan seperti
penelitian Nirvani tahun 2017. Penelitian ini mengenai rancangan bangun jaringan LAN dan wireless di SMK 1 Cikarang Pusat. Penelitian ini membahas tentang perancangan pembangunan jaringan yang bertujuan untuk membantu guru dan siswa dalam pengaksesan data di ruang maupun secara tepat tanpa harus mengambil data itu menggunakan media transfer flash disk. Selanjutnya, penelitian Ramadan dan Muladi 2016, penelitian ini mengenai perancangan jaringan hotspot menggunakan mikrotik router. Penelitian ini membahas tentang pemasangan jaringan hotspot untuk guru dan siswa yang menggunakan mikrotik untuk mengatur bandwidth yang dapat melakukan manajemen jaringan. Selanjutnya, penelitian Prasetyo dan Tola tahun 2017. Penelitian ini mengenai rancang bangun jaringan LAN pada PT Rapigra Cikarang. Penelitian ini membahas tentang menganalisa sebuah masalah yang terjadi pada PT Rapigra Cikarang yang selanjutnya akan dibuat prosedur penanganannya yang dapat melakukan backup terhadap setiap data yang dianggap penting yang bertujuan untuk menghindari dari kerusakan fatal dan atau sesuatu hal yang tidak diinginkan. Lanjutan, pada penelitian Rizal tahun 2019, penelitian ini mengenai implementasi jaringan lokal area network atau LAN dengan menggunakan router mikrotik. Pada SMA, penelitian ini membahas tentang perancangan dan mengimplementasikan konfigurasi jaringan menggunakan mikrotik yang sudah ditetapkan oleh router OS agar lebih stabil, nyaman, dan dapat menyelesaikan sebuah permasalahan jaringan yang terjadi di SMA Kosgoro. Selanjutnya pada penelitian Halim dan Marpaung tahun 2019, penelitian ini mengenai rancangan bangun jaringan komputer lokal area network pada PT Mars Material Mitra Indo. Penelitian ini membahas tentang sebuah perancangan jaringan LAN yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan karyawan atau TI pada PT Mars Material tersebut yang harus saling menunggu untuk menginput data keuangan yang akan dikelola. Selanjutnya pada PT, maksudnya penelitian Rahmat dan kawan-kawan tahun 2019 ini mengenai pengelola jaringan hotspot menggunakan mikrotik router OS pada Asen Kusuma Indonesia. Pada penelitian ini membahas tentang sebuah sistem manajemen jaringan wireless pada PT Asen Kusuma Indonesia yang menggunakan mikrotik router OS agar dapat mempermudah koneksi internet. Lalu manfaat selanjutnya ialah pada PT Asen Kusuma Indonesia dapat melakukan sebuah pengolahan maupun manajemen pada wireless access point hotspot sehingga terjadi lalu lintas jaringan dan dapat dikelola dengan baik, serta dapat mengatur dan mengetahui alokasi bandwidth untuk akses jaringan lokal dan internet pada klien dalam sebuah jaringan internet. Selanjutnya, untuk gambaran umum instansi itu sendiri, SDN Sidoarjo merupakan sekolah dasar negeri yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pada lingkungan SDN Sidoarjo merupakan sebuah lingkungan yang aman, kondusif, alami, yang menurut saya dapat menunjang proses belajar mengajar dengan baik sehingga dapat mengantarkan para peserta didik atau siswa untuk menggapai cita-cita mereka. Selanjutnya untuk visi dan misi sendiri dari SDN Sidoarjo ialah unggul dalam prestasi, beriman, takwa, cerdas, terampil, dan berkarakter serta berwawasan luas. Untuk misinya sendiri, menyelenggarakan pendidikan dasar berbasis teknologi informasi dan komunikasi TIK, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik di tingkat internasional, berintegrasi tinggi, dan berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia. Kedua, memperdayakan potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan religius siswa. Ketiga, mendidik siswa yang menjunjung tinggi etika moral, intelektual, dan memiliki daya saing pada tingkat internasional. Keempat, mengembangkan pengetahuan keterampilan siswa melalui kegiatan inovasi. Untuk struktur organisasinya seperti pada pada PowerPoint. Yang pertama ada kepala sekolah, lalu diikuti dengan wakil kepala sekolah. Di bawah wakil kepala sekolah ada unit perpustakaan, tata usaha, dan wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu guru agama, guru bahasa Inggris, guru ekstra, guru komputer, dan guru olahraga. Lalu di bawahnya terdapat siswa dan diikuti dengan masyarakat. Untuk tugas-tugas dari organisasi SDN Sidoarjo itu ialah kepala sekolah ialah menyusun program kerja, mengawasi proses belajar mengajar, pelaksanaan dan peningkatan terhadap proses dari hasil belajar serta bimbingan konseling atau BK sebagai pembina kesiswaan, pelaksana bimbingan dan penilaian bagi para guru serta tenaga pendidikan yang lainnya.
Penyelenggaraan administrasi sekolah yaitu meliputi administrasi ketenagaan, keuangan, kehasiswaan, perlengkapan, dan kurikulum. Lalu wakil kepala sekolah yang bertugas sebagai membantu kepala sekolah dalam segala kegiatan di sekolah, menyusun rencana, membuat program dan program pelaksanaan, pengawasan, pengidentifikasi, dan pengumpulan data. Lalu untuk unit perpustakaan itu bertugas untuk perencanaan pembinaan, pengembangan perpustakaan pada awal tahun ajaran, mendayagunakan semua sumber yang ada, mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap semua kegiatan perpustakaan, mengadakan pembinaan terhadap anggota pustaka maksudnya. Lalu untuk tata usaha bertugas menyusun program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengurus administrasi, ketenagaan dan siswa, penyusunan administrasi perlengkapan sekolah, penyusunan penyajian data atau statistik sekolah. Lalu untuk wali kelas, mengelola kelas, menyelenggarakan administrasi kelas meliputi mengisi daftar kumpulan nilai, membuat catatan khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, mengisi buku laporan penilaian hasil belajar, dan pembagian buku laporan hasil belajar atau lapor. Selanjutnya, guru mata pelajaran melaksanakan segala kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian, proses belajar ulangan harian, umum dan akhir, pelaksanaan penilaian dan analisis hasil ulangan harian, mengisi daftar nilai siswa, membuat catatan tentang kemajuan dari hasil belajar. Lalu untuk siswa itu sendiri, memahami dan mempelajari materi yang diajarkan, mengajarkan tugas-tugas yang diberikan guru, dan paling penting, menghormati dan melakukan apa yang diperintahkan guru. Sekian dari presentasi laporan proposal kuliah praktek saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.